Salam, kembali kita bertemu di sore hari ini. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya uraikan beberapa waktu yang lalu, yaitu penjelasan bahwa iman Kristen itu sangat jauh berbeda dengan iman agama-agama yang lain. Dan perbedaan yang kedua yang saya sampaikan hari ini adalah tentang hukum Taurat. Kita tahu bahwa agama Yahudi, bahwa mereka adalah hidup dengan hukum yang menuntun, membimbing mereka, yaitu dengan hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Dan dalam prakteknya juga agama yang mayoritas di Indonesia ini hukumnya sesungguhnya adalah hukum Taurat. Tapi Kristen, sebagaimana saya katakan beberapa hari yang lalu, bahwa satu-satunya agama yang mempunyai juru selamat, maka dengan Kristen mempunyai juru selamat, maka bukan hukum Taurat lagi sesungguhnya yang menjadi penuntun bagi orang Kristen, walaupun di dalam prakteknya sungguh banyak orang Kristen yang masih dalam posisi abu-abu, ada yang setengah-setengah dan menjadi rancu. Jadi sore hari ini saya mau menyatakan ini lebih tegas bahwa setelah Yesus datang, karena dia tahu bahwa satu orang manusia pun tidak bakal sanggup melakukan hukum Taurat itu secara sempurna, maka dia datang ke bumi ini untuk menggenapinya. Jadi benar bahwa dia bukan membatalkannya, tapi menggenapinya. Menggenapinya artinya menuntaskannya, melaksanakan secara tuntas hukum Taurat itu, dengan tujuan supaya orang yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat itu. Dan di ayat-ayat di dalam Galatia sungguh jelas dikatakan bahwa orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat atau yang menganggap bahwa kebenaran datang melalui hukum Taurat, dikatakan di situ bahwa sesungguhnya mereka harus keluar dari Kristus, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat dibenarkan hanya karena melakukan hukum Taurat. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita menerapkan iman kita berdasarkan Alkitab, maka sungguh nyatalah bahwa kita berbeda dengan kepercayaan yang lain. Jadi hari ini saya mau bertegas kepada kita, walaupun dalam kenyataannya orang Kristen itu seperti abu-abu, seperti yang saya katakan itu tadi. Ada orang yang mengatakan jika tidak ada hukum maka akan liarlah mereka. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki pola hidup yang harus diatur, ya, yang harus dan bahkan harus melalui cambukan, harus melalui sanksi-sanksi untuk mereka bergerak tanpa ada kesadaran sendiri. Padahal kalau hidup kita di bawah kasih karunia, bukan sanksi-sanksi itu lagi yang menggerakkan kita untuk mengambil peranan kita, melainkan bahwa kita sudah terima kasih kemurahan Tuhan. Itulah yang menggerakkan kita untuk ambil bagian di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada kesempatan ini saya mau katakan kepada kita
bahwa orang yang mau mengajarkan hukum Taurat, yang mau menghidupi hukum Taurat, maka saya akan menyampaikan kepada kita dengan sebuah kata yang sungguh lugas, yaitu bahwa orang tersebut justru menghina hukum Taurat itu. Jadi orang yang mengajarkan hukum Taurat, orang yang mau hidup di bawah hukum Taurat, justru sesungguhnya orang itu menghina hukum Taurat. Mengapa saya katakan menghina? Karena sesungguhnya sudah nyata-nyata bahwa tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini kecuali Yesus Kristus yang mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Jadi kalau kita tahu bahwa kita tidak bakal sanggup melakukan hukum Taurat, tapi kita mau mencoba-cobanya, maka sesungguhnya kita menghina hukum Taurat itu. Dan kalau di kampung kami, ya bahasa Batak dikatakan anggar jago. Jadi orang yang mau mengajarkan hukum Taurat dan mau melakukan hukum Taurat, menghidupi hukum Taurat, sesungguhnya orang itu anggar jago. Itu makanya Yesus datang, karena dia tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerjakan hukum Taurat itu 100%. Dan juga karena tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sehingga dia datang memberikan dan menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu kasih karunia. Karena hanya kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, itu yang melayakkan kita di hadapan Tuhan. Tentu dengan iman kita sambut